Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Herunisa. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis pemanis makanan. Nah, yang pertama yaitu ada definisi dari pemanis. Pemanis merupakan senyawa kimia yang sering ditambahkan dan digunakan untuk keperluan produk olahan pangan, industri, serta minuman dan makanan kesehatan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 235, pemanis termasuk ke dalam bahan tambahan kimia selain zat lain seperti antioksida, pemutih, pengawet, ataupun pewarna dan lainnya. Nah, pemanis berdasarkan sumbernya yaitu ada pemanis natural atau alami dan juga pemanis buatan. Pemanis alami ini biasanya didapatkan secara alami seperti tebu, gula merah, gula jagung, madu, buah, ataupun gula kelapa. Sedangkan untuk pemanis buatan ini merupakan senyawa yang secara substansial memiliki tingkat kemanisan lebih tinggi, yaitu berkisar antara 30 sampai dengan ribuan kali lebih manis. Pemanis buatan diperoleh secara sintesis melalui reaksi-reaksi kimia di laboratorium maupun skala industri, sehingga dapat dipastikan bahan tersebut mengandung senyawa-senyawa sintesis. Nah, contoh dari pemanis buatan yaitu ada aspartam. Aspartam memiliki rumus molekul yaitu C14H18N2O5. Aspartam ditemukan pada tahun 1965 secara kebetulan. Aspartam adalah senyawa metil ester di peptida yaitu L-fenilalamin L-fenilalanin metil ester yang mempunyai daya kemanisan kurang lebih 200 kali kemanisan sakarosa. Senyawa aspartam ini tidak memiliki bau, berbentuk tepung kristal berwarna putih, sedikit larut dalam air dan berasa manis. Biasanya digunakan pada makanan dan minuman, contohnya yaitu pada makanan seperti permen ataupun minuman yaitu seperti minuman yang bersoda. Nah, aspartam ini memiliki sifat yang stabil dalam kondisi kering, tetapi tidak tahan panas. Aspartam merupakan pemanis sintesis non-karbohidrat atau merupakan bentuk metil ester dari dipeptida 2 asam amino yaitu asam aspartat dan asam amino esensial fenilalanin. Kandungan dari aspartam ini sangat rendah yaitu sekitar 4 kilokalori atau 17 kilojoule per gram sehingga sangat populer untuk produk-produk diet. Nah, yang selanjutnya itu ada sakarin. Sakarin mempunyai rumus molekul C7H5NO3S. Sakarin merupakan pemanis buatan yang paling lama dikenal. Sakarin merupakan senyawa benzosulfamida atau O-sulfobenzimida. Sakarin merupakan pemanis rendah kalori yang sudah dikenal sejak lama. Nah, yang selanjutnya ada siklamat. Siklamat ini diperkenalkan ke dalam makanan dan minuman pada awal tahun 1950-an. Daya kemanisannya yaitu 80 kali kemanisan sukrosa. Siklamat biasa dipakai dalam bentuk garam natrium dan asam siklamat. Yang selanjutnya ada sorbitol. Sorbitol ini mempunyai rumus molekul yaitu C6H14O6. Sorbitol terdapat di dalam beberapa jenis buah dan secara komersial dibuat dari glukosa. Enzim aldosa reduktase dapat mengubah gugus aldehida atau CHO dalam glukosa menjadi alkohol CH2OH. Sorbitol banyak digunakan dalam minuman dan makanan khusus pasien diabetes seperti makanan ringan, selai, dan kue-kue. Tingkat kemanisan sorbitol hanya 60% bila dibandingkan dengan sukrosa, diabsorpsi lebih lambat dan diubah di dalam hati menjadi glukosa. Pengaruhnya terdapat kadar gula darah lebih kecil daripada sukrosa, konsumsi
Konsumsi lebih dari 50 gram sehari dapat menyebabkan diare pada pasien diabetes. Yang selanjutnya ada mannitol. Mannitol ini memiliki rumus molekul C6H14O6. Mannitol adalah alkohol yang dibuat dari monosakarida, manosa, dan galaktosa. Mannitol terdapat di dalam nanas, asparagus, ubi jalar, dan wortel. Wortel secara komersial, mannitol diekstrasi dari 9 jenis rumput laut. Kedua jenis alkohol ini banyak digunakan dalam industri pangan. Yang selanjutnya ada sukralosa. Sukralosa ini memiliki rumus molekul yaitu C12H19Cl3O8. Sukralosa dihasilkan dari proses klorinasi sukrosa. Pemanis ini mempunyai tingkat relatif kemanisan yang sangat tinggi terhadap sukrosa yaitu 550 sampai 750 kalinya. Keuntungan lain pemanis ini adalah sifatnya yang tidak menyebabkan karies dan tidak merusak gigi, sehingga cocok untuk digunakan dalam industri kembang gula atau yang biasa kita sebut yaitu permen. Nah, sukralosa juga bersifat non-nutritif, dicirikan dari rendahnya kalori yang dihasilkan yaitu sekitar 2 kalori per 1 sendok teh, sehingga dapat digunakan untuk penderita diabetes dan program penurunan berat badan. Nah, yang terakhir dari contoh pemanis buatan itu ada asesulfat potasium atau asesulfat K. Ini mempunyai nama lain yaitu sunet atau sweet one dengan rumus kimianya atau rumus molekulnya C4H4KNO4S. Sifat fisik dari asesulfat K yaitu berbentuk tepung kristal berwarna putih, mudah larut dalam air non-hidrokopis pada suhu lebih dari 2000 derajat Celcius. Asesulfat akan terdekomposisi menjadi asetosetamida, non-glikemik, dan non-kariogenik. Tingkat kemanisannya yaitu 200 kali tingkat kemanisan sukrosa. Pemanisan ini dapat dicerna oleh tubuh yaitu 0 sampai 15 mg per kilogram berat badan. Nah, yang selanjutnya ada pemanis berdasarkan sumbangan energinya, yaitu ada dua. Yang pertama pemanis nutritif dan juga pemanis non-nutritif. Nah, untuk pemanis nutritif ini memiliki peran untuk memperbaiki rasa manis, warna, daya awet, aroma, tekstur, dan juga kandungan energinya. Pemanis nutritif ini merupakan penyedia energi urutan keempat setelah padi-padian, lemak atau minyak, dan pangan hewani. Berdasarkan jenisnya, pemanis nutritif ini dibagi menjadi dua, yaitu pemanis berdasarkan asalnya dan juga pemanis berdasarkan struktur kimianya. Yang pertama, pemanis yang berdasarkan dari asalnya ini berasal dari alam, contohnya gula, tebu atau gula pasir, gula aren, gula merah, madu, gula bit, sirup maple, dan gula jagung. Nah, juga ada pemanis yang berdasarkan struktur kimianya yaitu monosakarida atau glukosa, fruktosa, dan galaktosa, dan juga disakarida yaitu sukrosa, sakarosa, laktosa, dan maltosa. Nah, pemanis makanan berdasarkan sumbangan energi yang kedua yaitu ada pemanis non-nutritif. Pemanis non-nutritif ini pemanis pengganti gula atau pemanis buatan yang tidak menghasilkan kalori dan tidak mempengaruhi kadar gula dalam darah. Contohnya ini adalah sukralosa, aspartam, asesulfam K, dan lainnya. Penggunaan pemanis ini harus dikontrol dengan ADI atau Acceptable Daily Intake atau batas aman konsumsi, yaitu EDI, Estimate Daily Intake, atau jumlah pemanisnya rendah atau tanpa kalori yang digunakan pada makanan dan minuman. Nah, untuk analisis pemanis makanan ini bisa digunakan dengan uji organoleptik, yaitu terdiri dari uji rasa, uji warna, dan uji tekstur.
dan bisa dengan uji kualitatif. Dengan menggunakan uji pengendapan, hasil dinyatakan, apabila terbentuk endapan warna putih, maka itu dinyatakan positif, siklamat, dan juga apabila positif siklamat, selanjutnya dilakukan uji kuantitatif dengan menggunakan kadar siklamat dengan metode gravimetri. Nah, untuk uji kualitatif ini, uji siklamat dilakukan dengan cara 25 mili sampel dimasukkan ke dalam gelas piala dan diencerkan dengan aqueous dengan perbandingan 1:1, kemudian ditambahkan sepucuk sendok arang aktif untuk menghasilkan warna, kemudian sampel disaring. Ditambahkan 10 mili, HCl yang tadi untuk menghilangkan warna ya, Bang. Kemudian sampel disaring, ditambahkan 10 mili HCl, 10% ke dalam filtrat, dan ditambahkan 10 mili BaCl2, 10%, kemudian dikocok, dan lalu filtrat dibiarkan selama 30 menit, kemudian disaring dengan kertas semen 42, dan ditambahkan 10 mili natrium nitrit 10%, lalu dipanaskan di atas penanas air. Apabila timbul endapan putih, berarti itu positif siklamat. Nah, yang selanjutnya yaitu ada uji kuantitatif, prosedurnya sama seperti uji kualitatif, namun setelah dipanaskan di atas penanas, endapan yang terjadi disaring, kemudian dicuci, dikeringkan, dan ditimbang, berdasarkan Badan Standar Nasional atau BSN, minuman energi dalam SNI 01/6684/2002. Ini perhitungannya penetapan kadar siklamat sebagai garam natrium siklamat dengan cara B1, yaitu sebagai bobot endapan BaSO4 dibagi bobot, contoh dalam liter dikali 0,8621 lalu dijumlahkan. Sementara kadar siklamat sebagai asam siklamat dihitung dengan cara Bm asam siklamat dibagi Bm natrium siklamat dikali jumlah hasil yang di atas, lalu dijumlahkan. Nah, ini referensi yang saya ambil. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.